Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kapanpun kalian membuka video ini, semoga video ini dapat membantu kalian dalam lebih memahami materi ikatan kimia ya. Materi ini harus bisa kalian kuasai supaya sampai nanti kelas 12, kelas 11 juga kalian lebih mudah memahami kimia. Jadi tidak henti-hentinya saya bilang, kalau ada yang mau bertanya silakan. Karena yang bertanya pada saya itu terus gitu ya. Sementara jangan takut gitu untuk bertanya. Sementara orang yang nilainya masih kurang tapi jangan bertanya gitu. Kan saya nggak harus PC kalian satu-satu kan ya. Jadi saya sangat terbuka untuk pertanyaan. Jadi silahkan bertanya. Saya akan membahas soal-soal yang paling banyak salah ya. Tapi jika soal-soal yang saya bahas ini masih kurang menurut kalian, silahkan PC saya atau bilang di grup mau bahas yang nomor mana. Ya. Saya mulai dari ini dulu ya. Sambil dibuka LMS kalian sambil ditonton video ini. Ini tuh latihan ikatan kimia ya. Nih, diketahui nomor atom unsur sekian, ada unsur A, B, C, D, E, F dengan nomor atom sekian. Yang ditanya, ikatan paling ionik terbentuk antara ikatan paling ionik itu terbentuk dari atom yang memiliki energi ionisasi paling kecil dan atom yang memiliki elektronegativitas paling besar. Jadi kalau kita bayangkan di dalam tabel periodik unsur ya, kan energi ionisasi dan elektronegativitas gini ya, kecenderungan panahnya. Saya naikin dulu. Gini kan ya kecenderungan panahnya. Berarti kita pilih atom yang letaknya paling atas dan paling kanan, dan atom yang letaknya paling kiri dan paling bawah. Itu adalah atom-atom yang memiliki ikatan paling ionik. EI-nya paling kecil dan elektronegativitasnya paling besar. Saya pernah bahas ini kalau nggak salah di ikatan ion. Ya. Jadi dari atom-atom itu kita tentukan dulu letaknya ya. A itu kita konfigurasikan dulu supaya tahu letaknya. Ya, C itu nomor atomnya 11 berarti 281, D itu 282, E itu 27, ya. F itu 287. Ya. Jadi kita cari yang paling kiri, yang golongannya paling kiri, berarti golongannya paling kecil ya. Dan periodenya paling bawah. Berarti lihat yang paling kiri itu kan golongan 1 ya. Nah, periodenya paling bawah berarti periodenya makin banyak kan? Berarti atom C. Ya. Atau kalau saya mau bayangkan posisinya di dalam tabel periodik unsur. Ini adalah atom A di golongan 1, di periode 2, dan ini adalah atom C. Periode 2 di golongan 2 ada atom B, dan di periode 2 golongan 2 ada atom B. Di sana, di golongan 7, di periode 2 ada E, dan periode 3 ada F. Berarti tadi apa sih kita nyarinya? Paling atas, paling kanan, paling kiri, paling bawah. Berarti ini ya, paling atas, paling kanan, paling kiri, paling bawah. Berarti atom C dan E yang paling memiliki, yang mempunyai ikatan paling ionik. Seperti itu. Bayangkannya jadi seperti itu ya. Lihat kecenderungannya, bayangkan di sistem periodik unsur letaknya seperti apa. Bagaimana membayangkannya? Kita konfigurasikan dulu elektronnya. Semoga ngerti. Kalau ada pertanyaan, silahkan kumpulkan dulu. Jadi nanti kalau nanya ke saya, langsung berebet, banyak yang ditanya. Nah, ini zat berikut yang paling mengandung ikatan ion, ini sebenarnya literasi ya.
Kalian kan bisa sebenarnya searching juga. Ini kan masih latihan, bukan ulangan ya. S itu, kalau kalian masih latihan dan harus mencari sumber dari mana tahu ini ikatan ionik atau enggak, kalian lihat zat-zat ini senyawanya apa, rumus kimianya apa. S itu kan air. Berarti rumus kimianya H2O. Ya, silikon itu hanya atom, Si. Perunggu itu adalah campuran dari tembaga, besi, dan perak. Batu kapur itu CaOH2. Gula itu C6H12O6. Salah satunya, banyak ya gula itu komponennya. Salah satunya ini. Nah, kan ini latihan, jadi kalian masih bisa searching. Searchingnya gimana biar tahu ini ikatannya apa? Cari rumus kimia dari zat-zat ini apa. Ya, kalau ulangan boleh searching nggak Bu? Ya nggak boleh ya. Ini kan latihan gitu, jadi kalian masih bisa mencari sumber. Nah, kalau udah tahu rumus kimianya, sekarang yang mana Bu? Ikatan ion. Ya. Kok ini senyawanya banyak semua sih? Bukan ion tuh biasanya NaCl, ion itu biasanya BAF gitu, yang simpel-simpel Bu. Ini kok banyak senyawanya. Prinsipnya kalian tinggal lihat ada unsur yang memiliki ada senyawa yang memiliki unsur logam, itu pasti senyawanya ion. Ya. Kan kalau senyawa di sini ada apa aja sih? Ada H2O, ya. Ada CaOH2, ada C6H12O6. Nah, yang punya unsur ion mana? Unsur ion. Yang punya unsur logam mana? H logam bukan. H benar golongan 1, tapi dia bukan logam. C itu metaloid. Berarti ini ya, Ca kan di golongan 2, dia logam alkali tanah. Berarti CaOH2 ini adalah ion. Jadi kalau kalian bingung, Ibu ini senyawanya banyak. Asalkan si senyawa ini ada unsur logamnya, berarti dia ikatan ion. Terbayang ya? Kalau ada pertanyaan, silakan kumpulkan dan PC saya. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Pastikan dulu ini masih ke-record. Masih. Diketahui beberapa unsur dengan konfigurasi elektron berikut. Ini ya enak banget, udah dikasih konfigurasi elektronnya. Sekarang ikatan kovalen dapat terbentuk antar pasangan. Kemarin ada yang jawab R dengan T. Ya. R dengan T. R itu butuh 3, T itu butuh berapa? Butuh 2 elektron ya supaya stabil ya. Bu, jadi ini gimana pasangannya? Sebenarnya ini jawabannya ada banyak. Yang kalian jawab R dan T betul, kalau kalian jawab S dan T juga betul. Ya. Karena S dan T ini akan membentuk ikatan kovalen dengan senyawa oktet berkembang. Ya, jadi jawabannya ada 2, R dengan T dan S dengan T. Bu, kenapa R dengan T bisa kan membutuhkan elektronnya beda? Ini 3, ini 2. Ya, 3 elektron ini tinggal dikali 2 ya si atomnya. Berarti ada 2 atom R. T ini kita kalikan 3. Dan ada 3 atom T. Nah, nanti mereka dapat membentuk ikatan kovalen. Prinsipnya, bagaimana unsur-unsur itu dapat berikatan kovalen? Jika unsur-unsur itu belum stabil, stabil itu seperti apa? Elektron valensinya belum mencapai 8, sehingga dia berikatan dengan atom lain supaya elektron valensinya jumlahnya 8. Demikian. Ya. Sekarang nomor selanjutnya, dan ini jawabannya bukan B ya. Jawabannya harusnya E. Bisa dilihat lagi di LMS kalian, sudah saya ganti.
Jadi di sini dikasih, di soal tuh udah dikasih tahu rumus Lewisnya seperti ini. Nah, yang dipertanyakan adalah kemungkinan unsur X dan Y. Ya. Ini bingung ya, semuanya titik-titik, nggak jelas Bu, siapa yang punya X, siapa yang punya Y itu nggak jelas gitu. Ya. Sekarang bagaimana kita tahu Y ini unsur apa, X ini unsur apa, Y ini unsur apa? Kita analisis dulu elektron valensi atomnya. Ya. Coba yang Y. Kita lihat di sini. Wah, warna-warni ini aja. Di sini ada 2 elektron yang nggak berikatan ya. Kita hitung dulu elektron-elektron yang bebas. Ya, yang bukan berikatan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini nanti aja hitungnya. Jadi atom Y ini ada 6 elektron dulu. Ini kenapa Bu ditambah? Kita nanti analisis yang di sini. Apakah dua-duanya punya Y atau satu yang punya Y? Ya, seperti itu. Ini yang Y kanan. Ini kan Y-nya ada 2 ya. Ini Y1, Y2, Y2 yang saya analisis. Sekarang atom Y yang 1. Karena bisa loh, ini kan 2 unsur yang sama, tapi nanti posisi Lewisnya beda. Bisa seperti itu. Jadi, walaupun 2 unsur ini sama, jangan hanya analisis 1 unsur. Dua-duanya harus kalian analisis. Harus kalian lihat elektron valensinya. Karena posisi Lewisnya ini bisa berbeda. Sekarang yang Y yang pertama seperti apa bentuknya? Jumlah elektron valensinya kita hitung. Yang berikatan belakangan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 juga Bu ternyata. Oke. Sekarang yang X. Ada berapa dia elektron valensinya? 1, 2, 3, 4. 4 tambah. Nah, baru kita survei yang di sini. Ya. Yang di sini kita survei. Ini tuh gimana ya Bu ya? Apakah dua-duanya dari X ngasih ke Y? Atau X yang ngasih 1, Y-nya ngasih 1? Banyak sebetulnya kemungkinannya. Tergantung pilihan jawabannya apa ya? Kita lihat dulu kemungkinan yang pertama. Oh, X-nya dia bisa menerima 2 elektron dari Y ini. 1 elektron dari Y yang kedua dan 1 elektron dari Y yang pertama. Kalau begitu, kalau hanya menerima 1, kalau menerima 1 dari 2 atom Y ini, X ini membutuhkan 2 elektron kan ya buat stabil. Golongan berapa atom yang membutuhkan 2 elektron untuk stabil? Ya, golongan 6 ya. Seperti itu. Jadi lihat di atom X-nya ini. Oh, atom X ini dia bisa mendapatkan 1 elektron dari Y dan 1 elektron dari Y ini. Dia mendapatkan 2 elektron untuk stabil. Atom golongan mana yang membutuhkan 2 elektron untuk stabil? Golongan 6. Kenapa golongan 6, Bu? Kan stabil itu elektron valensinya 8 ya. 8 min 2, oh berarti dia golongan 6. Ini untuk X. Untuk Y-nya jadi gimana? Tadi kan kemungkinannya Y itu ngasih 1 elektronnya ya. Ngasih 1 elektron dan dapat 1 dari atom X. Unsur mana yang hanya dapat 1 elektron supaya jadi stabil? Kita coba. Kan stabil itu 8. Y itu dapatnya 1 elektron. Oh, berarti dia golongan 7. Jawabannya ada di AMS ya? Jawabannya. Klorin dan di situ tuh oksigen kalau nggak salah. Nah, ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, sebentar. Kemungkinan yang kedua, lihat di sini. Atom X ini
dia bisa dua-dua elektronnya punya atom X ini. Jadi ini senyawa ikatan koordinasi ya yang memberi cuma-cuma. Jadi X ini bisa golongan 8. Golongan 8 itu apa? Gas mulia ya. Dan Y-nya ini dia nerima 2 dari atom X. Berarti dia golongan 6. Kenapa Bu golongan 6? Y nerima 2 elektron dari atom X. Ya. Kalau nerima 2, kan elektron harusnya stabilnya itu 8 elektron valensi, tapi dia nerima 2. Berarti sesungguhnya 8 min 2. Oh, dia golongan 6. Ini kemungkinan kedua. X-nya tuh dari gas mulia, Y-nya itu dari golongan oksigen. Tapi ada nggak jawabannya di pilihan jawaban kalian? Nggak ada. Ya, jadi jawabannya itu adalah dari golongan 6, golongan oksigen, dan dari golongan halogen. Itu jawabannya. Semoga mengerti ya. Sekarang yang ini banyak banget ini yang salah. X, Y, 3, kemungkinan nomor atom X dan Y. Ya, kita lihat di sini, X, Y, 3. Ingat ya di ikatan ion kita punya sistem yang kali silang itu. Berarti kalau ini Y-nya 3, sebenarnya 3 ini adalah kepemilikan dari X ini. Ya, maksudnya apa Bu? Kalau di ion kan kalau XY3 jadinya X3 plus dan Y min. Ini kalau ion. Ya, X3 plus dan Y min. Ikatan ion, ini kemungkinan untuk ikatan ion. Berarti kalau X3 plus, dia ada golongan 3A ya, dan golongan 7A. Ada nggak jawabannya di pilihan jawaban ini? Nggak ada. Berarti dia adalah pembentukan dari ikatan kovalen. Ya. Kalau gitu berarti X itu sebetulnya butuh 3 elektron. Y-nya itu hanya butuh 1 elektron. Ibu ini tahu dari mana? Lihat. Y-nya jumlahnya 3, berarti 3 ini tuh adalah dari atom X ini yang membutuhkan 3 elektron. Seperti itu ya. Jadi kebalikannya. Kalau di ion, 3 ini menjadi X3+. Kalau di kovalen, 3 ini menjadi keperluan si X supaya jadi stabil. Berarti kan X ini di sini jumlahnya 1. Berarti Y di sini hanya butuh 1 elektron supaya stabil. Ya. Nah, yang butuh 3 elektron supaya stabil itu berarti elektron valensinya 3 kan ya? Bukan 3, maaf. Elektron valensinya 5 kan ya? Kenapa 5, Bu? Ingat. Bentar, saya hapus dulu. Yang butuh 3 elektron, gimana tahu, Bu, supaya tahu golongannya? Kan 8 ya elektron valensi, yang elektron valensi yang stabil itu. Sementara ini butuh 3. Oh, berarti dia ada di golongan 5. Seperti itu kalau mau jadi golongannya. Nah, ini dia hanya butuh 1 elektron. Kan atom itu stabil kalau elektron valensinya 8. Kita kurangin 1. Oh, dia berarti dari golongan 7. Golongan 5 berarti elektron valensinya 5 ya. Butuh 1 elektron berarti golongannya hanya butuh 1 elektron, berarti dia golongan 7, berarti elektron valensi atomnya 7. Ya. Bayangkan dari sini ya. Jadi bertahapnya banyak sekali ini. Berarti kita cari atom-atom ini yang konfigurasi atomnya, elektron valensinya itu 5 dan 7. Ya jawabannya D ini ya, 7 itu kan 2, 5, 9 itu 2, 7 yang konfigurasinya. Sesuai sama XY ini. Ini jawabannya adalah D.
Semoga terbayang ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan lewat grup atau boleh PC saya. Oke, saya lanjut ya. Maaf tadi dijeda dulu. Sekarang soal selanjutnya, pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara pH3 dan BF3 berkaitan dengan, ya, di sini tuh udah jelas ada kata kuncinya ikatan kovalen koordinasi. Ya, berarti adalah penggunaan bersama sepasang elektron ya. Itu kan yang ciri kasih koordinasi. Penggunaan bersama sepasang elektron. Sepasang itu berarti jumlahnya 2 elektron. Ya. Bukan pemakaian bersama. Maksudnya sama aja sih penggunaan bersama dan pemakaian bersama. Tapi kalau pemakaian bersama itu saling berikatan. Pasti ada kata-kata saling berikatannya. Ya, jadi kalau di sini itu adalah jawabannya penggunaan bersama sepasang elektron antara fosforus dengan boron. Bisa lihat catatan saya di ikatan kovalen koordinasi. Ya. Kuncinya ikatan kovalen koordinasi berarti penggunaan bersama sepasang elektron. Pasti sepasang elektron kalau koordinasi. Seperti itu. Sekarang soal selanjutnya. Gambar tersebut merupakan lambang Lewis dan rumus Lewis dari HNO3. Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini juga bingung Bu, titik-titik semua. Bagaimana bedakannya? Pertama kita coret dulu atom-atom yang elektron valensi dari atomnya. Ya. Ini kita coret. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, kita coret. Kita coret, kita coret. Ya. Nah, kita supaya tahu ikatan kovalen ini koordinasi atau enggak, kita harus lihat jumlah elektron valensinya. Jika jumlah elektron valensi atom itu sama dengan jumlah dengan golongan tempat dia berada, jadi misalkan N itu elektron valensinya kan 5. Nah, ketika berikatan elektron valensi dia masih tetap 5. Ya, pasangan elektron bebas dia tuh sama kayak elektron valensi golongannya. Nah, itu patut dicurigai sebagai ikatan koordinasi. Kita lihat di sini. Contohnya yang ini ya. Oh, elektron bebasnya itu hanya jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin ikatan kovalen koordinasi. Karena kalau ikatan kovalen koordinasi ini saya kasih tahu lagi, jumlah elektron valensi itu sama dengan jumlah PeB. Ya, elektron valensi atomnya ya. Sekarang kita lihat yang ini. 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin 5, 6, 7, 8 ini dihitung karena O ini berikatan dengan H dan E. Berarti O ini juga tidak memiliki ikatan kovalen koordinasi. Sekarang kita lihat O yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron valensinya dia, si O ini elektron valensinya 6 kan ya? Karena golongan 6 dia itu. Sama dengan jumlah PeB-nya. PeB-nya di sini ada berapa? 6. Berarti atom ini yang mengalami ikatan koordinasi. Berarti ada di nomor 4? Enggak, ada di nomor 3. Seperti itu. Ya. Soal selanjutnya. Senyawa berikut ini yang mempunyai ikatan ion dan kovalen sekaligus. Saya kasih tahu sekali lagi, kalau kalian bingung mencari ikatan ion yang unsurnya banyak seperti ini, kalian harus cari mana senyawa yang memiliki unsur logam. Dia adalah senyawa yang memiliki ikatan ion. NaCl. Bu, ini ikatan ion. Tapi ada ikatan kovalennya nggak ya, Bu? Ini nggak rumit ya, cuma 2 unsurnya, cuma ada Na dan Cl. Berarti dia hanya ion saja. Sekarang NH3. N dan H. Aduh, dua-duanya non-logam. Sekarang KOH, liatin. Ada K, ada O, ada H. Oh, ternyata K ini adalah unsur logam. O ini, O dan H ini
unsur non-logam ya. Jadi kalau unsur non-logam OH ini bersatu, mereka ikatannya adalah ikatan kovalen. Berarti ini yang termasuk ikatan ion dan kovalen sekaligus. Lihat lagi di LMS kalian ya jawabannya apa. Nah, ini yang terakhir, senyawa berikut yang tidak memenuhi kaidah oktet adalah jawabannya BF3, SO3, IF3, SF4. Jadi yang sering banget dia itu mengalami kayak apa? Oktet berkembang, mengalami oktet berkembang itu adalah sebentar ini kenapa jawabannya C? Harusnya jawabannya B ya. Mohon maaf. Lihat di LMS kalian harusnya jawabannya B. Kenapa Bu SO3 enggak? Karena SO3 ini mengalami ikatan koordinasi. Jadi apa? Kalau misalkan S itu bertemu dengan O, dia umumnya koordinasi. Tapi kalau ketemu sama yang lain di SF4, dia itu pasti senyawa oktet berkembang. Ya, jadi kalau ada yang berhubungan dengan O, itu pasti dia jatuhnya koordinasi. Tapi kalau ini SF4, IF3, dia itu jadinya senyawa oktet berkembang. Oktet berkembang itu mulai dari periode 3. Dan umumnya yang sering keluar itu adalah S, tapi tidak hanya dengan O ya. Xe, Cl, P. Ini pasti mengalami senyawa oktet berkembang dan sering sekali keluar. Seperti itu. Jadi, lu gimana bedainnya senyawa yang mengalami ikatan koordinasi atau enggak? Umumnya kalau jika dia berhadapan dengan O, dia pasti koordinasi. Tapi jika dia berhadapannya dengan yang lain, si atom-atom ini, oh, dia berarti ikatannya mengalami senyawa oktet berkembang. Seperti itu, semoga membantu videonya ya. Terima kasih dan selamat belajar.